Ini tentunya di sini ada PCB-nya. Ini untuk power supply ya. Kemudian ini skema power supply yang raw power supply-nya. Kemudian ini ada bentuk daripada PCB power supply-nya. Ini ada daftar komponennya, dan ini adalah letak daripada board ini nantinya. Ini ada layout daripada stabilizer power supply-nya, skema daripada DC stabilize-nya. Kita tidak akan bisa sama ini menggunakan ini untuk, terutama untuk ininya, ini harus kita layout ulang ini, karena untuk model elko yang seperti ini sekarang sudah susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi di channel Ngomprek di Rumah YouTube, membahas tentang pullback oscilloscope. Ini adalah bagian 3 dari pullback oscilloscope. Bagian 3 ini dimulai dengan pembukaan ya. Kita akan sedikit membahas pembukaan di sini, apakah yang dimaksud. Having made up the stabilizer board, check it over and mount it in the flying frame. Set or preset potential to mid-level travel. Raw supplies have no current limit protection, of course, so unless you feel 100% sure that everything is going to be alright, the following procedure is suggested. Either run up the voltage between pin 9 and 5 to plus 17 volt using a current limited laboratory bench power supply, or one of these is not available, connect up to 0 volt line between port 1 and 2, but connect the positive 17 volt power supply from C19 to port 2 pin 9 ini via a 330 resistor. Ini lebih ke instruksional ya, jadi Anda harus pahami secara mendetail ini sendiri. Dari sini banyak sekali informasi penting yang disampaikan oleh si perancangnya ini. Kita akan lihat seperti ini nih. Jadi dari board stabilizer yang tadi di part 2 sudah saya singgung yang ini. Yang ini dari part 2 yang saya singgung yang ini, kemudian akan dipasang seperti ini nih harusnya nanti. Ini adalah sudah berupa outputnya nih. Atau dengan kata lain, pokoknya bagaimana caranya kita buat stabilizer ini agar kita bisa mengeluarkan output yang tertera di sini. Itu aja ya. Karena apa, di sini tidak ada controlling feedback. Ini yang memudahkan kita membuat ini agar kita bisa gunakan untuk osiloskop saya nantinya, yang saya akan gunakan untuk 8SJ31J. Itu nantinya akan saya lakukan banyak sekali modifikasi, di mana di sini saya akan gunakan ini sebagai acuan, karena tentunya saja banyak sekali penyesuaian yang harus saya lakukan. Kalau dari suggestion daripada si desainernya di sini, ini adalah trafo T1, ini adalah trafo power supply utama. Larinya kemana, tegangannya berapa, ini sudah sangat jelas tertulis di sini. Sedapat mungkin, dan biasanya untuk osiloskop yang untuk trafo osiloskop itu biasanya ada groundingnya.
Jadi grounding itu akan selalu terkonek dengan kernnya ya. Ini bisa lihat seperti ini. Ini sebagai pelindung agar tidak ada arus bocor. Kemudian dari port power supply di sini, ini sudah sangat jelas di sini. Ini ada jalur to D2 LED pilot lamp on front panel. Ini untuk power indikator yang ke depan. Ini kenapa ada bolak-balik 2500 mikro UF tapi dengan bolak-balik. Oh ya, paham, ini plus min di sini ya, tegangan simetris ya. Di sini tegangan simetris berapa volt? Coba kita track di sini. 17. Oh, 17 volt. Kemudian 17 volt masuk ini 9 ke sini 6. Ini 300 volt. Kemudian minus ke port yang lain 12, ini ke port yang lain tentunya adalah ke bagian input dan penguat differential amplifier X dan Y. Ini menjadi bagian penting daripada acara osiloskop yang paling sakral di sini, yaitu untuk wiring untuk ke X dan Y-nya. Sama seperti yang akan saya gunakan untuk 8SJ31, di mana di sini menggunakan 3BP1. Ini bisa di track dari sini ya. 1 dan 14 itu adalah untuk heater 1 dan heater 2 untuk filamen. Filamen seperti umumnya tabung menggunakan standar 6,3 volt AC. Dan lucunya, dan tidak lucu juga sebenarnya, dan pasti begini, ini untuk AC ini biasanya akan dikonek dengan ini, dengan katoda ya, nomor 2 ini katoda, kemudian ini adalah anoda, kemudian ini adalah untuk kontrol astigmatism, ini ke front panel nih, dan ini adalah untuk Y, ini untuk X. Nah, jelas ya di sini. Kalau garis yang di sini nih, kalau osiloskop kan ini kotak, gambar kotak. Ini anggaplah ini layar osiloskop. Garis yang ini nih, ini itu garis horizontal ini. Kalau digeser ke sana itu namanya sirkuit X. Kalau digeser atas bawah itu dengan sirkuit Y. Balik lagi. Nah, ini juga ada perhatian yang ditulis. Extra care must be taken when working on any part of this instrument. Will power is switched on 100,100 volt can kill. When delving into the inside of the scope for any reason, with the power on, keep one hand in your pocket. Maksudnya adalah di sini keselamatan ya. Kalau Anda bekerja dengan osiloskop, tabung, TV dan lain-lain, pastikan bahwa sebelum Anda melihat-lihat bagian yang berhubungan dengan tegangan tinggi, itu untuk power dari 220 volt, periksa dulu, copot dulu kalau masih terkonek. Itu pun masih ada tapinya. Anda harus mengosongkan. Kalau ada elko yang besar, meskipun itu mikronya kecil, tapi kalau dia mendapatkan tegangan 300 volt, 600 volt, itu juga masih membahayakan. Maka Anda harus discharge, harus buang dulu muatan dalam elko tersebut. Ya, jelas ya? Oke, kemudian dari sini, inilah bentuk daripada wiring diagram yang lain. Ini skema ya. Coba kita pahami dulu apakah yang masuk skema di bagian 3 ini. Ini input stick, ini untuk preamp nih ya. Jadi inputnya seperti ini. Yang dimaksud frekuensi compensation pada input front end osiloskop itu ya ini nih. Adanya banyak trimmer kapasitor di sini yang Anda harus atur hingga mendapatkan respon yang flat pada frekuensi tertentu. Diatur-atur
nilainya hingga bisa didapatkan. Kalau di sana ada ketidaknormalan, nah itu kita bisa atur nih dari sini nih. Input Y yang tadi masuk, oh ini front langsung depan nih ya, sangat gampang sekali diterjemahkan di sini. Ini adalah bentuk daripada yang panel depannya. Koneksi dari depannya seperti ini langsung semua sudah sangat jelas. Ini timepiece-nya dari sini, ini pengatur timepiece karena di sini ada kapasitor yang berbeda dan berjangka secara berkala, secara teratur, 1 nano, 10 nano, 1 mikro, 100 nano, 1 mikro. Pilot lamp ini power on off, sweep output, kit ini saya nggak ngerti, alternate kit ini sini nggak ngerti. Coba kita pahami dulu nih maksudnya bagaimana ini. Kenapa nih probe power ada di sini? Oke, tegangan. Ini tentunya potensio, ini potensio. Kemudian 800 volt ini potensio, ada potensio lagi di sini harusnya. Nah, ini potensio fokus. Oh, ini untuk front panel ini, bro. Oke. Front panel back wiring. Jadi ini belakang front panel ini ya. Ini sangat jelas nih. Jadi Anda harus membuatnya seperti ini. Kalau ini harus dibuatkan dalam PCB tersendiri, karena kalau dibuatkan tidak ditaruh di PCB ini akan berantakan nih. Ini juga begitu, ini harus ada PCB-nya. Kemudian yang ini seperti ini langsung solder ya, ini seperti ini langsung solder biasanya. Ini nggak usah dibikinin PCB ini. Kalau mau dibikinin PCB silakan bisa, tetapi di sini ini biasanya untuk potensio itu di solder langsung ya. Daftar komponen ini untuk yang ini untuk front panel, butuhnya berapa dan lain-lain. Nah, ini sudah sangat jelas. Kemudian beberapa pembaca menanyakan tentang kemungkinan apakah bisa menggunakan alternatif tabung yang lain untuk desain purpack ini. Dari penulisnya menjawab, kita tidak dapat menyarankan kepada siapa saja untuk mengganti komponen-komponen selain yang disebutkan di sini secara spesifik. Tidak hanya secara mechanical construction itu membutuhkan banyak sekali perubahan, need alteration, tetapi ini juga harus merevisi bagian amplifier dan juga bagian tegangan tingginya, gitu maksudnya. Oke, di sini sudah kita bahas dari awal hingga akhir ini mengenai bagian 3 ini yang menjelaskan tentang panel depan dan juga bagian ini skema untuk bagian tegangan tingginya yang dapat ke layar elektrostatik di sini. Oke, sampai jumpa di bagian 4. Tetap selalu di channel Ngoprek di Rumah YouTube. Running through the last of my thoughts, standing on the edge of my time.